Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kakang Bayu. Apa kabar? Kabar baik, semoga selalu mengiringi setiap langkah kita. Amin. Pada pagi setengah siang ini kita barusan melakukan penyemprotan di tanaman bawang merah usia 14 hari setelah tanam. Dan pada pagi hari ini yang kita masukkan itu adalah insektisida, fungisida, dan juga nutrisi untuk tanaman bawang merah masa vegetatif ini pasca pemupukan yang pertama. Untuk masalah pemupukan, Kang Bayu bisa lihat di video sebelumnya ini apa saja pupuk dan juga campurannya yang kita masukkan di masa vegetatif susulan pertama ini. Bisa Kang Bayu tonton, bisa menjadi referensi mungkin. Dan kalau saat ini kita melakukan penyemprotan, dan yang paling utama sebenarnya kalau di tanaman bawang merah yang musim sekarang, musim kemarau ini ya, itu banyak keluhan di masalah adanya serangan hama, khususnya hama ulat, dan juga ada juga yang namanya serangan lirimiza ataupun gerandong, yang mana itu juga sangat berbahaya untuk tanaman. Nah, kaitannya dengan insektisida, kalau Kang Mbak Yu mau melakukan penyemprotan, sebenarnya ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Kalau di usia seperti ini, sekarang masih muda ini, kita masukkan beberapa jenis obat dari bahan aktif yang lumayan murah-murah dulu. Biasanya kalau untuk pencegahan ya, maksudnya untuk informasi, tanaman saya ini di usia sampai sekarang 14 ini bisa dikatakan masih dalam batas ambang aman, istilahnya ya masih terkendali lah, belum ada serangan yang lumayan. Ya ada yang dimasuki ulat tapi tidak banyak. Yang penting yaitu tadi, kita harus tetap melakukan penyemprotan antisipasi. Nah, bagaimana caranya kalau kita melakukan untuk pengendalian serangan ulat? Yang pertama itu di fase awal-awal seperti ini, biasanya serangan masih belum terlalu parah, bisa kita antisipasi dengan pemberian beberapa jenis bahan aktif yang relatif murah. Mulai dari pengendalian telur, terus kemudian pengendalian ulat yang kecil-kecil, itu bisa kita masukkan bahan aktif seperti semisal untuk pengendalian telur bisa kita masukkan metomil dan juga triazofos. Metomil bisa dari lanat, terus ada danke. Kalau triazofos bisa pakai arkodion ataupun juga raiden. Arkodion itu yang dari saprotan, raiden itu dari kapal terbang. Terus kemudian bisa kita juga masukkan abamectin untuk pengendalian double, itu bisa untuk ulat dan juga untuk perlindungan dari potensi adanya serangan gerandong. Abamectin itu bisa kita masukkan dari macam-macam merek abamectin, bisa Abasel, bisa Demolis, bisa Asmac, bisa Macdon, ada juga yang mahal itu, ada juga tapi lupa aku. Itu saya kira abamectin paling mahal, itu abamectin murni. Terus kalau nah, kalau untuk masalah fase selanjutnya, untuk rollingan, kita naikkan level. Biasanya kita masukkan obat-obat yang harganya nanti agak mahal dikit. Nah, biasanya bahan aktif seperti indoxacarb atau juga imamectin, itu nanti untuk fase selanjutnya, rollingan yang kedua, itu level harganya agak tinggi. Indoxacarb bisa kita ambil seperti Srikandi, itu Indoxacarb. Terus juga Amate ataupun juga itu setahu saya itu masih banyak mereknya Indoxacarb. Itu modenya kontak knockdown yang
kalau ulat kena langsung geblak, modar. Induk sakap lumayan kuat untuk memukul. Nah, fase level keduanya itu nanti kalau sudah parah. Kalau sudah parah bisa kita kendalikan dengan bahan aktif yang lumayan mahal, biasanya dari bahan-bahan aktif golongan diamida seperti klorantracinileprol, siantraniliprol, tetraniliprol, ataupun yang baru brovanilida itu termasuk, kalau menurut saya itu termasuk level yang elit lah, bahan aktif elit. Klorantranileprol bisa kita ambil dari Virtaco, siantraniliprol, Pesa, ataupun juga Minecto. Terus ada tetraniliprol itu yang Vallejo, terus yang brovanilida itu yang hari ini ngetren tuh, Simegra dan juga Brofrea, itu bisa kita masukkan. Itu kalau sudah serangannya sudah mulai mengkhawatirkan ya, bisa kita masukkan dari golongan bahan aktif elit yang mahal itu. Nah, dari 3 tingkatan itu saya kira bisa menjadi referensi Kakang Bayu untuk melakukan perollingan. Level pertama, level kedua, level ketiga itu untuk perollingan obat ataupun insektisida untuk pengendalian hama. Jadi kalau masih kecil jangan pakai, istilahnya kalau orang punya jurus silat itu jangan pakai jurus pamungkas, pakai jurus yang rendahan dulu. Nanti kalau level musuhnya sudah tinggi baru pakai jurus yang tingkatan menengah, baru kemudian kalau belum mengatasi jurus pamungkas dikeluarkan, jangan kebalik-balik. Selain itu yang jelas kalau kita fokus di awal dengan fungisida mahal atau insektisida mahal, sudah kita keluar biaya banyak, ketika sudah ada serangan banyak, sudah serangan yang parah, kantong jebol karena sudah habis banyak di awal. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kita mulai dari level terendah baru naik yang ketinggi. Nah, kalau saya, kalau Kang Bayu mau tahu insektisida saya di fase awal ini apa, kemarin sudah ada di konten. Ini lumayan kuat dan saya kira sangat ampuh juga untuk pengendalian, pencegahan ya. Ini Citropin Plus, ini SPP, Citronellapin Oil Pesnap, SPP, kadang orang mengatakan SPP, Citronellapin Oil. Ini adalah pestisida nabati. Nah, karena kita sering melakukan penyemprotan dengan insektisida kimia, nah makanya ini mampu, kalau kita pakai ini bisa menjadi pemotong atau pemutus siklus hama. Siklus hama akan diputuskan oleh ini, karena ini memutus dari mata rantai, mulai dari kapur telur itu. Kemenangannya di situ, jadi untuk pencegahan sangat ampuh. Kalau untuk serangan sudah parah mungkin bisa Kang Bayu rolling dengan yang lain. Kalau untuk pencegahan, untuk pengalaman saya ini sudah sangat ampuh untuk mencegah, dan terbukti tanaman saya aman sih sampai hari ini, walaupun dari beberapa lahan dari kawan-kawan saya banyak serangan, tapi alhamdulillah di saya usia 14 ini masih sangat bisa terkendali ya. Nah, terus ini juga ada ini, tapi tidak saya pakai, ini cuma saya untuk persiapan. Ini Macdon, ini Abamectin ya, lumayan agak mahal dikit karena EC nya 36, beda dengan Demolis itu kan cuma 18, jadi harganya lebih mahal dari Demolis ini. Ini kalau di cabai ampuh ini untuk drip itu. Dan untuk meringankan efek samping dari pemakaian insektisida yang berlebihan ataupun yang intens, biasanya setiap kali penyemprotan saya campur dengan pupuk mikro. Nah, dengan pemakaian pupuk mikro itu yang saya rasakan ternyata bisa mengurangi efek panas dari insektisida, karena rata-rata insektisida yang EC itu panas, seperti Abamectin biasanya formulasinya EC, ataupun juga yang induk sakap itu juga ada yang EC itu panas. Tapi kalau kita campur dengan pupuk mikro, relatif panasnya itu agak mereda ataupun tidak terlalu panas. Nah, pupuk mikro yang tak pakai untuk pendingin dari insektisida ini biasanya
Micromax nutrisi mikro. Ini pemakaiannya sekitar 2 mili per liter, jadi sekitar 1 tangki ya, 1 tutup botolnya. Ini tutup botolnya. Ini saya kasih 1 tutup campur dengan insektisida. Insya Allah insektisida panas itu akan tidak terlalu panas lagi, pendingin lah ini. Micromax ini, dan ini juga akan mensuplai kebutuhan unsur mikro untuk tanaman, vitamin tanaman ya ini. Oke, itu dulu Kang Bayu sharing yang bisa kita lakukan di siang hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.